Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri dari kelas 01 dengan NIM 220403500004. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengambilan keputusan pendidikan. Pada video ini, saya akan membahas dua poin. Yang pertama yaitu analisis jalur kritis, dan yang kedua yaitu bagaimana karakteristik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu analisis jalur kritis. Analisis jalur kritis atau critical path method adalah algoritma berbasis matematika untuk menjadwalkan sekelompok aktivitas proyek. CPM atau seperti tadi, critical path method merupakan salah satu peralatan terpenting untuk manajemen proyek. Dan critical path method ini atau analisis jalur kritis dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Morgan R. Walker dari DuPont dan James R. Jalur kritis adalah teknik penjadwalan waktu untuk menganalisis diagram jaringan dengan cara menghitung tanggal ketika dalam kegiatan jaringan harus terjadi dan mengidentifikasi fleksibilitas dalam kinerja beberapa kegiatan. Ada dua batasan penting dari analisis jalur kritis ini. Yang pertama, bahwa hanya satu perkiraan durasi yang digunakan untuk setiap aktivitas. Dan yang kedua yaitu teknik ini tidak memberikan tunjangan untuk ketersediaan sumber daya. Nah, perhitungan terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu hitungan maju, hitungan mundur, dan hitungan selisih. Nah, hitungan maju menghitungkan waktu paling awal dengan metode hitungan mundur dan waktu terakhir. Dan yang selisih itu menunjukkan tingkat fleksibilitas yang ada dalam kinerja aktivitas dan dikuantifikasi sebagai selisih. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan analisis jalur kritis ini. Yang pertama yaitu buat daftar semua aktivitas. Nah, setiap langkah atau tugas dalam menganalisis jalur kritis dianggap sebagai aktivitas. Yang kedua yaitu tentukan urutan kegiatan. Kegiatan apa yang harus dilakukan hari ini, esok, atau lusa, atau bahkan minggu depan. Nah, yang ketiga yaitu perkiraan durasinya. Setiap durasi mungkin memberikan perhitungan dan pengalaman sebelumnya beberapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu gambar diagram menggunakan diagram Gann atau PER. Yang kelima yaitu identifikasi jalur kritis. Dan bagaimana kita mengidentifikasinya itu menggunakan proyek. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu karakteristik individu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Karakteristik ini merupakan ciri, tabiat, kebiasaan, atau sifat yang membedakan seseorang dengan yang satu dengan yang lainnya. Dan karakteristik ini merupakan sifat pembawaan seseorang yang dapat diubah baik dari lingkungan, masyarakat, dan pendidikan. Manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan memiliki cara yang berbeda tentunya antar individu. Mereka bertindak dan berperilaku karena didorong berbagai macam kebutuhan, baik dari segi ekonomi dan yang lainnya. Selain kepribadian, faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah latar belakang pendidikan seseorang itu. Nah, selanjutnya itu agar karakteristik pengambilan keputusan ini lebih relevan dan efektif, tentunya ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penting untuk memahami informasi yang relevan atau sesuai dengan fakta. Yang kedua yaitu penting untuk mempertimbangkan resiko terkait dengan setiap pilihan yang ada. Ketiga itu pertimbangan alternatif. Jangan terjebak hanya pada satu pilihan dan satu resiko saja. Yang kemudian yang keempat yaitu gunakan nalar dan intuisi.
pengambilan keputusan yang efektif memerlukan keseimbangan antara nalar dan intuisi. Yang kelima, mendengarkan sudut pandang dan pendapat orang lain. Yang keenam yaitu evaluasi keputusan. Dengan melakukan evaluasi, seseorang dapat mempelajari apa yang berhasil dan tidak berhasil. Selanjutnya yaitu karakteristik pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks organisasi. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu rasional. Itu keputusan yang harus didasarkan pada fakta dengan data yang tersedia. Kemudian yang kedua itu responsif. Keputusan harus cepat dan tepat waktu untuk mengatasi masalah yang muncul. Yang ketiga itu komprehensif, di mana keputusan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Yang keempat itu partisipatif, di mana keputusan harus melibatkan berbagai pihak atau departemen dalam organisasi. Yang kelima konsensual, yaitu keputusan harus dicapai melalui musyawarah. Yang keenam berorientasi pada tujuan, keputusan harus sesuai dengan selaras dengan tujuan. Yang ketujuh yaitu mengukur kinerja keputusan dengan kinerja agar dapat dievaluasi.